Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktek peradilan tata usaha negara atau praktek TUN. Pada perkuliahan tentang praktek tata usaha negara ini, sebelum kita nanti akan praktek, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang prosedur penyelesaian sengketa di tata usaha negara, di pengadilan tata usaha negara. Perlu saya sampaikan bahwa objek sengketa di pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara atau keputusan TUN. Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, maka terlebih dahulu pihak pemohon atau penggugat mengajukan upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan kepentingan pihak pemohon. Upaya administratif ini penting untuk dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke PT UN, karena upaya administrasi merupakan serangkaian tahapan yang mesti harus dilewati atau dilalui oleh pihak pemohon sebelum mengajukan ke PT UN. Apabila pihak pemohon tidak melakukan upaya administrasi, maka gugatan pemohon bisa dianggap gugur atau prematur. Itulah mengapa penting upaya administrasi perlu ditempuh. Upaya administrasi tersebut, apabila keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat TUN, maka pihak pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat tersebut atau instansi yang lebih atas yang mengeluarkan keputusan. Nanti dari sanalah akan dipertimbangkan, akan diselesaikan bagaimana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon. Apabila memang tidak selesai atau permohonan pemohon ditolak, maka barulah pihak pemohon mengajukan ke PT UN. Lalu bagaimana untuk mengajukannya? Yang mengajukan gugatan tentu saja pihak pemohon harus menyusun apa yang menjadi materi permohonan atau gugatan. Tentu saja di dalam menyampaikan materi permohonan tersebut harus disampaikan apa saja yang merugikan kepentingan pihak pemohon dan apa yang membuat keputusan tata usaha negara tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum administrasi. Baik, tahapan pertama adalah mengajukan permohonan perkara. Ya, setelah mengajukan permohonan perkara diregister, dan di dalam permohonan tersebut juga disampaikan materi gugatan atau permohonan. Setelah diterima, maka akan ditentukan jadwal persidangan. Pada sidang pertama adalah sidang pembacaan gugatan atau permohonan. Setelah sidang pembacaan gugatan, dalam sidang tersebut pihak tergugat atau termohon juga hadir, dan setelah dibacakan barulah kemudian pihak termohon atau tergugat akan menyampaikan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh pihak pemohon. Itu disampaikan pada sidang kedua. Sebelum tentu saja upaya pemberian jawaban maupun sidang pertama, sebelumnya akan ada upaya mediasi terlebih dahulu. Ketika upaya mediasi ini gagal, barulah kemudian dilakukan sidang di pengadilan TUN yang dimulai tadi pembacaan gugatan, dilanjutkan dengan jawaban dari pihak termohon atau tergugat. Sidang berikutnya adalah setelah pihak tergugat atau termohon menyampaikan jawabannya, sidang ketiga adalah sidang replik. Replik adalah jawaban yang disampaikan oleh pihak
penggugat atas jawaban yang disampaikan oleh pihak penggugat atau pemohon. Dalam replik, pemohon biasanya akan membantah apa saja yang menjadi jawaban dari pihak pemohon. Sidang akan dilanjutkan pada sidang keempat, yakni duplik. Duplik adalah jawaban dari pihak tergugat atau termohon atas replik yang disampaikan oleh pihak pemohon atau tergugat. Jadi pihak termohon atau tergugat diberikan kesempatan setelah pihak penggugat memberikan replik atas jawaban yang disampaikan oleh pihak termohon. Kemudian pada sidang keempat, giliran pihak termohon untuk menyampaikan bantahannya terhadap replik yang disampaikan oleh pihak pemohon dan dikenal dengan istilah duplik. Duplik atas replik. Setelah proses jawab-menjawab ini dilakukan, sidang akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan bukti-bukti, ya, atau dikenal dengan sidang pembuktian. Dalam sengketa PT-UN, salah satu bukti terpenting adalah surat-surat atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek sengketa. Bukti berikutnya adalah ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, yang ketiga ada pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. 5 alat bukti ini akan diuji dalam proses sidang pembuktian. Pada sidang pembuktian pertama, biasanya akan diberikan kesempatan kepada pihak pemohon atau penggugat terlebih dahulu menyampaikan apa yang menjadi bukti-bukti yang dimilikinya di dalam persidangan. Kemudian diberikan kesempatan pula kepada pihak termohon untuk menyampaikan alat bukti apa saja untuk membantah apa yang menjadi dalil gugatan dari pihak pemohon. Setelah proses persidangan pembuktian selesai, maka sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Pada sidang kesimpulan ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir dari rangkaian proses persidangan yang telah berjalan. Apa saja yang akan menjadi kesimpulan akhir dari pihak pemohon dan pihak termohon, dan itu disampaikan kepada majelis hakim yang akan menangani sengketa ini. Setelah kesimpulan, barulah kemudian putusan pengadilan tata usaha negara. Itulah tahapan atau prosedur secara umum pengadilan tata usaha negara. Tentu saja prosedur tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara ini dalam prakteknya bisa saja berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam proses persidangan. Sekali lagi, ini hanyalah prosedur umum, dan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktek peradilan tata usaha negara bisa terlebih dahulu mempelajari tentang tahapan atau prosedur penyelesaian sengketa di tata usaha negara ini. Terima kasih. Sekian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saran, kritik, dan masukan sangat saya butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan.